Kolaborasi anti korupsi itu tidak terlalu dimunculkan, gitu. Lebih banyak persoalan sosial masyarakat layanan. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini saya berdiri di mimbar yang mulia ini dengan 1000 perasaan yang sulit saya lukiskan. Sudah dapat dipastikan inilah terakhir kalinya saya berpidato di tempat yang terhormat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Di mana sih kita bisa melihat potret atau wajah seorang pemimpin? Banyak hal yang bisa kita gunakan, banyak segmen kita bisa bandingkan gitu. Jadi ini salah satu segmen aja gitu ya. Nah, kita coba lihat dalam politik anggaran eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi, sama-sama 2 periode gitu ya. Mulai dari Pak SBY itu 2004 sampai 2014 ya, kemudian Pak Jokowi 2014 sampai nanti 2024, jadi sama-sama 10 tahun lah begitu. Nah, anggaran itu sudah diberikan semacam segmen-segmen ya, istilahnya pembagiannya. Nah, salah satu penggunaan pembagian yang diberikan adalah pembagian anggaran berdasarkan fungsi. Nah, sampai sekarang ada 11 pokok, jadi 11 fungsi utama di dalam penggunaan anggaran gitu ya, mulai dari fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, kemudian keamanan ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, sampai yang terakhir itu pendudukan dan pelindungan sosial. Nah, kalau kita coba lakukan pembabakan, jadi kami menggunakan data yang kita gunakan adalah data dari laporan keuangan LKPP, bersumber dari Kementerian Keuangan, dan satu lagi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sejak laporan keuangan 2008 sampai terakhir untuk audit laporan keuangan 2021 plus outlook dari LKPP untuk 2022. Jadi 2008 sampai 2022. Jadi cukup sebanding ya antara 8 tahun dan 7 tahun. Jadi kita bisa komparasikan. Nah, dari 11 fungsi anggaran, kita bisa bandingkan kira-kira dari 11 fungsi tersebut mana yang menjadi fokus-fokus utama, mana yang menjadi beban utama dari masing-masing kepemimpinan eranya Pak SBY ataupun eranya Pak Jokowi begitu. Nah, kalau kita mau coba rata-ratakan, nanti ini kita bisa tampilannya di video berikutnya begitu ya. Pertama dari sisi misalnya untuk fungsi pelayanan, secara rata-rata itu gitu. Jadi komposisi anggaran pada eranya Pak SBY itu mendapatkan porsi terbesar, itu 67%. Jadi dibandingkan di eranya Pak Jokowi gitu. Jadi fungsi untuk pelayanan umum itu hanya 32%. Jadi pada eranya Pak SBY dari 2008 gitu ya. Jadi yang kita capture, yang kita tangkap dari 2008 sampai 2014 itu 67% dari komposisi anggaran pemerintah pusatnya. Jadi anggaran pemerintah pusat ya. Jadi bukan yang nanti ditransfer ke daerah, jadi pemerintah pusat aja itu 67%. Sementara zamannya Pak Jokowi 32% begitu. Ini yang menjadi keunggulannya Pak SBY. Kemudian dari segmen yang kedua misalnya dari pertahanan, di eranya Pak SBY itu hanya 5% komposisi anggaran untuk pertahanan. Di eranya Pak Jokowi naik lebih dari 60% menjadi 8% begitu. Begitu juga yang agak naik agak besar adalah untuk keamanan dan ketertiban. Di eranya Pak SBY itu rata itu hanya 2% komposisinya, sementara zamannya Pak Jokowi itu 9%-an gitu. Yang agak menarik, yang menjadi pembeda adalah kalau kita lihat dari awal gitu ya kampanye Pak Jokowi dibandingkan dengan yang sebelumnya, kan kita ingat ya, ada beberapa proyek-proyek atau target membuka mulai dari keterisolasian, kemudian membangun sarana dan prasarana gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan terutama untuk fungsi ekonomi, eranya Pak SBY itu hanya alokasinya rata hanya 9%. Nah, pada eranya Pak Jokowi itu naik lebih dari 2,5 kali, itu menjadi 22%. Jadi banyak sekali dari belanja-belanja fungsi ekonomi untuk tujuan-tujuan ekonomi itu lebih difokuskan pada eranya Pak Jokowi gitu. Sementara untuk lingkungan hidup sama, hampir rata-rata 1%, baik eranya Pak Jokowi, Pak SBY. Nah, kemudian untuk perumahan dan fasilitas umum rata-rata juga sama, sekitar 2% saja. Untuk kesehatan, ini juga agak berbeda ya. Jadi kalau kita lihat eranya Pak SBY, itu rata-rata hanya komposisinya 2%, sementara untuk eranya Pak Jokowi itu 5%. Jadi bisa kita katakan misalnya di eranya Pak Jokowi, komposisi untuk kesehatan itu relatif lebih tinggi gitu ya. Pariwisata budaya itu rata-rata sama di bawah 1%, jadi 0, sekian persen.
agama juga relatif sama, sekitar 1%-an gitu ya. Nah kemudian belanja yang berikutnya yang juga dedicated adalah untuk pendidikan. Nah pendidikan ini kan memang dialokasikan di APBN itu sekitar 20% ya. Di belanja di Undang-Undang Pendidikan itu 20%. Itu ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah rata-rata gitu ya, untuk eranya Pak SBY itu sekitar 11%, Pak Jokowi juga lebih 10% lebih sedikit, jadi hampir sama begitu. Nah yang agak berbeda juga nanti sebagai pembanding adalah misalnya untuk fungsi kependudukan dan sosial. Jadi belanja-belanja bantalan belanja-belanja untuk bantalan sosial, jaminan sosial dan segala macam gitu ya. Terjadi kenaikan yang agak signifikan. Di eranya Pak SBY itu alokasinya sekitar 1%. Tapi 11% pada zamannya Pak Jokowi. Jadi begitu naik fantastik gitu ya, agak tinggi gitu. Pada eranya Pak SBY itu lebih banyak yang anggaran belanja negara itu dialokasikan untuk fungsi-fungsi pelayanan umum, public service segala macam. Jadi penyediaan sarana prasarana, kemudian kelembagaan dan segala macam gitu. Nah, sementara di eranya Pak Jokowi itu lebih banyak membangun soko gurunya adalah ekonomi dengan ditopang oleh pendekatan keamanan dan pertahanan. Jadi jangan kaget kalau kita lihat misalnya bagaimana Kemenhan atau kepolisian di eranya Pak Jokowi itu mendapatkan boosting anggaran yang cukup banyak. Pertama kalau kita detailkan lagi, ternyata ini untuk belanja-belanja kebutuhan prajurit, kebutuhan polisi, ransumnya dan segala macam. Jadi mungkin itu untuk awal ya. Jadi distingsi politik anggaran di eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing gitu.